kesehatan dengan pendekatan khusus kepada kasus-kasus. Yang pertama adalah tropical medicine dan onkologi, ya, karena memang itu isu yang sekarang di pelayanan kesehatan itu tentunya memiliki satu kasus insiden yang cukup tinggi, ya, apalagi dengan persoalan-persoalan masa pandemi COVID-19 ini. Jadi akan memperburuk situasi-situasi mereka ataupun pasien yang ada di lapangan. Nah, terkait dengan itu, kita nanti punya 4 hal yang akan kita bahas di dalam konteks APA ini, bagaimana nanti kita berintegrasi di dalam satu pelayanan kesehatan di community, di settingan komunitas, ya, tidak spesifik ke settingan hospital, karena kalau ke hospital mungkin sudah ada dosen lain yang memberikannya. Yang pertama itu konsep dasar analisis masalah kesehatan secara umum sesuai dengan 2 topik yang focusing yang diberikan. Sri Radatul, kenapa ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kemudian yang kedua nanti adalah terkait dengan kasus tropical medicine yang mayoritas terjadi di komunitas. Nah, nanti kita coba singgung dari perspektif kebijakan pemerintah dari Permenkes yang ada tahun 2021, kasus-kasus onkologi yang mayoritas di komunitas dan penata laksanaan kasus dengan menggunakan sumber alami atau kearifan lokal. Nah, 4 konteks ini yang akan kita bicarakan nanti secara terintegrated. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa menganalisis masalah kesehatan berdasarkan informasi secara interprofesional atau lintas profesi, ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama identifikasi masalah kesehatan, penelusuran prioritas masalah kesehatan, analisis masalahnya, dan dokumentasi. Tapi nanti kita tidak sampai ke dokumentasi, ya, karena dokumentasi nanti ada tim yang akan memberikan. Nah, kita coba lihat identifikasi permasalahan kesehatan. Bagian utama dari satu siklus pemecahan masalah itu merupakan siklus pemecahan masalah yang memang akan berlangsung secara terus-menerus, yang ditujukan untuk pembangunan bidang kesehatan dan proses perbaikan pelayanan kesehatan serta berkelanjutan dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Jadi kalau kita di komunitas itu konteks kedokteran ataupun konteks keperawatan dan konteks farmasi nanti, terutama kalau kita bicara di komunitas itu bicaranya di pelayanan kesehatan puskesmas, ya, sebagai lini garda terdepan layanan kesehatan primer, di mana di sana semua konteksnya adalah masyarakat yang semua usia, mulai dari ibu hamil, kemudian dia bayi, sampai lansia. Dan bahkan kalau dilihat dari konteks fungsi-fungsi sehat sakitnya, maka dia di sana adalah keberadaan pasien-pasien, klien-klien yang ada di sana yang sehat sampai berada pada rentang yang sehat sampai sakit. Nah, itulah dia kondisinya. Sehingga komprehensif layanan dari berbagai profesi itu sangat penting. Karena mereka ini situasinya selalu berada dalam kondisi yang rentang sehat sakit yang ada, kemudian berada pada rentang tumbuh kembang yang berbeda-beda juga. Nah, semua ada di sana. Kalau di hospital, kita bisa mengatakan bahwa hanya yang sakit saja berada di sana. Nah, dan itulah yang nanti yang akan membedakan satu konteks pelayanan, bagaimana kita mengidentifikasi masalahnya, sehingga itu menjadi satu hal yang sangat penting, ya, ketika kita akan mengidentifikasi masalahnya. Nah, ketika kita melakukan satu proses perumusan satu masalah, kita temukan kalau di komunitas itu
kita sama-sama sudah mendapatkan teorinya ya, saya yakin yang mahasiswa kedokteran, mahasiswa farmasi dan keperawatan punya cara bagaimana melakukan satu identifikasi masalah di community setting. Nah, biasanya itu dengan menggunakan survei. Jadi kalau misalnya kalau di hospital metodenya kan tidak survei ya, metodenya assessment. Nah, tapi kalau di lapangan metode assessment-nya, pengkajian awalnya, identifikasi masalahnya itu melalui satu survei. Jadi dibuatkan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan sejumlah ruang lingkup kondisi-kondisi yang ada di satu komunitas, lalu itu nanti yang akan dianalisis. Nah, itu dirumuskanlah nanti dia setelah dikaji, dikumpulkan semua informasinya dari kondisi-kondisi di lapangan. Nah, dari situ nanti begitu banyaknya masalah yang ditemukan, tentunya nggak bisa diselesaikan sekaligus secara bersamaan. Nah, tentunya ada prioritas-prioritas yang mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Nah, biasanya di dalam hal ini nanti kalau nanti ada teamwork yang bekerja di sana, katakanlah di satu puskesmas ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada farmasis, kemudian hasil survei itu menunjukkan bahwa sekian banyak problem, ada 20 yang kita list yang harus diselesaikan. Tentu kita nggak bisa menyelesaikannya sekaligus. Maka kita harus membuat dan memilah-milah masalah itu. Kita buat listnya, kemudian kita rinci masing-masing masalah. Apakah kita rinci nanti berdasarkan tumbuh kembangnya? Oh, kita mau menyelesaikan dulu masalah balita. Kita mau selesaikan dulu ibu hamil dan bayi lahir karena ini terkait dengan AKI. Atau kita selesaikan dulu masalah lansia, atau kita selesaikan dulu masalah-masalah yang kelompok-kelompok resiko tinggi. Nah, jadi diurutkan paling penting terlebih dahulu. Baru diselesaikanlah, diurailah dia satu persatu. Nah, itu konteks prioritas masalah. Nanti tim ini, APA ketika berada di community setting, maka semua memberi masukan dari perspektif kedokteran komunitas, dari perspektif nursing, dari perspektif farmasi, kesmas. Nah, itu kita mendiskusikannya. Nah, bagaimana kita menetapkan? Apakah kita bisa suka-suka saja? Nah, sebenarnya kalau dalam teorinya ada rumusannya. Nah, kalau di keperawatan itu biasanya semester 6 nanti atau semester 7 mahasiswa itu diberikan bagaimana cara melakukan scoring. Jadi ada teori namanya teori Bailon-Maclaya itu dia bisa men-scoring. Jadi dia punya rumusannya men-scoring untuk menetapkan mana yang prioritas berdasarkan 10 kriteria. Nah, tapi kalau di sini nggak usah saya sampaikan, tetapi kita bisa menggunakan satu indikator untuk menetapkan prioritas masalah itu berdasarkan scoring atau rumusan tertentu. Jadi bisa pakai scoring, ada yang rumusan tertentu juga, rentangnya ada pilihan 1 sampai 10. Nah, jadi kalau kami di nursing biasanya menggunakan metode itu. Tapi kalaupun tidak bisa kita gunakan dengan expert judgment. Artinya rasionalisasi kita bisa gunakan, kemudian prioritas berdasarkan kepentingan-kepentingan, kebijakan, gaya hidup dan lainnya ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian kalau kita lihat topiknya bahwa terkait dengan penyakit tropis, maka berdasarkan Permenkes tahun 2021, di dalamnya itu ada beberapa yang disampaikan bahwa penyakit-penyakit tropis yang saat ini di Indonesia yang masih belum bisa ditangani, dituntaskan dengan baik, itu adalah DBD, cikungunya, kemudian malaria, kaki gajah atau filariasis, kabies, tuberkulosis, dan kusta. Nah, tetapi di antara itu ada yang terabaikan. Terabaikan bukan berarti tidak diperhatikan ya, tapi terabaikan itu belum bisa dilakukan upaya-upaya penyelesaian masalahnya secara sistematis gitu. Nah, filariasis ini mungkin masih kita temukan di daerah-daerah tertentu ya. Kusta, kalau kita lihat di Medan mungkin nggak ada gitu. Tapi di tempat-tempat lain di daerah Jawa itu banyak kasus-kasusnya, cikungunya misalnya. Kemudian Frambusia,
kemudian skistosomiasis, tuberkulosis, enggak ini ya, tuberkulosis ini juga menjadi satu hal yang sulit menyelesaikan persoalannya, HIV, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, rubella dan segala macam. Nah, malaria mungkin karena endemik ya, jadi untuk daerah-daerah tertentu malaria ini menjadi endemik. Nah, ini adalah kasus-kasus nanti yang kalau kita integrasikan di puskesmas, maka bagaimana ya 4 profesi ini, katakanlah ada 4 profesi atau lebih profesi kesehatan di puskesmas. Kita mau menuntaskan endemik DBD di satu wilayah tertentu misalnya. Kalau di Kota Medan ini kita ketahui bahwa di daerah Helvetia itu sampai sekarang ada lokasi-lokasi tertentu DBD itu masih endemik gitu. Bukan karena perilaku masyarakatnya, apakah karena memang geografis, apakah karena memang lingkungan. Nah, itulah yang harus dilihat nanti diselesaikan. Nah, jadi hal-hal ini menjadi satu bahan diskusi nantinya agar kita bisa menyelesaikan secara terintegrasi melalui APA ini di community. Karena kan satu dengan yang lainnya ini akan saling mempengaruhi ya. Misalnya skabies ini proses penularannya cepat dan pengobatannya dia rentannya terhadap ini satu obat tertentu gitu. Jadi skabies ini kan apa ya? Kalau dari kedokteran mungkin tahulah bagaimana penyakit skabies ini susah diberantas penularannya. Satu yang kena di rumah itu bisa dengan cepat menyebar ke yang lain dan sembuhnya sangat susah. Obatnya sangat mahal gitu. Nah, jadi saya pernah alami skabies ini ketika membimbing mahasiswa. Jadi kita sedang melakukan edukasi di salah satu lingkungan, ada beberapa rumah di sana skabiesnya nggak selesai-selesai. Jadi kita mengedukasi dengan ya mungkin saat itu ini ya tidak terlalu higienitasnya terabaikan. Jadi saya kena cukup lama dan biayanya sangat mahal, obatnya sangat mahal. Nah, bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang memang dia tidak mampu membeli obat semahal itu, tetapi yang standar, nah, tetapi dia juga tidak menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Nah, bagaimana dari farmasi, kedokteran, kemudian nursing yang setiap hari akan bertemu dengan masyarakat-masyarakat di lapangan, ya. Nah, itu ini semuanya nanti kasus-kasus yang ada inilah yang akan kita identifikasi, kita analisis masalahnya. Kenapa permasalahan penyakit-penyakit tropis ini belum tuntas? Atau bagaimana kita melakukan upaya-upaya health promotion untuk bisa mengurangi resiko-resikonya. Ya, kemudian ini untuk penyakit tropis. Nah, ini adalah kasus-kasus yang tertinggi secara nasional untuk 10 jenis penyakit kanker. Jadi yang paling tinggi itu kanker payudara, kemudian kanker serviks, paru-paru, hati, nasofaring, kolon, dan seterusnya. Nah, ini adalah kasus-kasus tertinggi. Nah, dan bagaimana kita nanti secara terintegrasi menangani ini di komunitas ya, sehingga nanti kita bisa memberikan satu kontribusi pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Nah, salah satu upaya yang nanti mungkin kita bisa lakukan adalah di dalam menganalisis ini kita di sini melihat community as a client. Jadi nggak bisa kita melihat individual. Jadi kalau community as a client di dalam konsep teorinya ini adalah level settingan third level gitu, level ketiga, karena individu itu level 1. Nah, jadi kita menuntaskan persoalan secara individu. Kalau keluarga ataupun kelompok itu level 2, karena kita menyelesaikan persoalan individu-individu yang mana di dalamnya ada kelompok.
Jadi menjadi satu kelompok gitu ya, bukan di dalamnya ada kelompok, tapi menjadi satu kelompok. Individu-individu itu menjadi satu kelompok, itulah dia keluarga atau kelompok resiko tinggi. Nah, tetapi community as a client, komunitasnya sebagai klien kita, maka dia terdiri dari individu-individu, kemudian ada kelompok-kelompok, ada keluarga, nah kemudian ada masyarakat. Nah, jadi kita bisa melihatnya bahwa strategi intervensi yang diberikan kalau ke komunitas nggak bisa berfokus pada individunya, nanti nggak selesai tugas kita. Ke keluarga juga nggak, ke kelompok resiko juga nggak. Jadi karena dia berada dalam satu lingkungan komunitas, maka strategi intervensinya juga harus community setting. Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, di dalam strategi intervensinya nanti tentunya ada komunikasi, penyampaian informasi, pendidikan kesehatan, motivasi perubahan perilaku. Nah, ini adalah strategi. Nah, di dalam kita melaksanakan satu identifikasi masalah sampai nanti kita melakukan satu analisis hasil, maka kita harus tetap menggunakan strateginya. Kita harus berkomunikasi dengan mereka. Karena untuk mendapatkan data, informasi, maka kita harus memiliki satu cara. Satu cara untuk mendapatkan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, di mana nanti kita untuk mengidentifikasi mereka, bisa kita awali dengan pendekatan komunitas. Nah, jadi kalau pendekatan komunitas itu kan kita bisa datang ke rumah mereka, home visit, ya. Bisa home care, bisa hospice care. Baik nanti kunjungan individu, kunjungan keluarga, kunjungan kelompok resti. Tadi kalau kita katakanlah penyakit-penyakit tropis, itu katakanlah kita mau melihat kondisi seorang ataupun satu orang yang terkena tuberkulosis. Dia keluarganya dengan kondisi rumah yang terbatas, ventilasinya kurang, kemudian dia tinggal di situ bersama dengan keluarganya lebih dari satu keluarga. Nah, itu tentunya bagaimana nanti kita akan melakukan mengidentifikasi masalahnya. Nah, hal yang pertama kita lakukan bisa melalui home visit. Ya, kalau kita home visit berarti kita datang. Kalau home visit itu apa bedanya home visit dengan home care? Mungkin ini bahasa ya. Jadi kalau home visit itu memang dilakukan satu kunjungan ke lapangan, tetapi dia karena memang ada satu program. Tapi kalau home care memang dia untuk melakukan perawatan, pelayanan kesehatan ataupun perawatan tertentu. Tapi kalau hospice care sebenarnya itu kan singkatan dari hospital care ya. Jadi bagaimana dilakukan pelayanan kesehatan di rumah, tetapi ada tim pelayanan kesehatan secara berkolaborasi merawat mereka di rumah dengan mungkin dengan alasan biaya, dengan alasan kenyamanan, alasan yang lainnya. Tapi dia menggunakan alat-alat medical instrument. Jadi dia dengan mungkin dengan oksigen, pasang NGT, pasang kateter, pasang infus, dokternya datang 1 kali sehari, tapi ada nurse shifting di sana, ada farmasisnya datang sekali sehari, ada yang mungkin fisioterapisnya, ada dokter konsulennya. Nah, itu bisa saja. Itu di hospice. Nah, itu nanti kaitannya bagaimana? Ya, tadi kan kita ada penyakit-penyakit onkologi, bisa saja dia apakah dia kemoterapi, dia mau kemoterapinya di rumah, kemudian secara terintegrasi dilakukan pelayanan API ini tadi. Jadi dianalisis lah nanti apa keterbatasan-keterbatasannya, memungkinkan enggak dia one day care di rumah dengan masalah-masalah dia mendapatkan terapi cure, misalnya kemo untuk misalnya berapa kali pemberian gitu. Saya tidak tahu dosnya ya. Katakanlah contohnya misalnya 20 kali pemberian untuk memblokade misalnya liver, fungsi livernya ada tumor, untuk memblokade
tumor itu tidak menyebar, maka dia akan dilakukan one day care setiap hari di rumah. Kemudian ada dokternya, ada perawatnya, ada farmasisnya, ada dokter konsulennya, kemudian ada yang lainnya gitu, lengkap. Nah, itu di hospice nanti ya. Jadi, nah seperti itulah dia. Jadi kita bisa menganalisis nanti kondisi-kondisi klien kita yang di rumah. Nah, kemudian nanti kunjungannya bisa untuk individu, keluarga, atau kelompok resti. Nah, coba kita lihat di sini pendekatan komunitas. Ini tadi home visit, memberikan pelayanan kesehatan secara home visit merupakan salah satu solusi yang dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut. Home visit ini merupakan layanan kesehatan tingkat pertama dengan melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan pasien langsung ke lokasi. Jadi kita datang ya, biasanya kasus-kasus tuberkulosis. Nah, itu kita bisa di awal itu kita misalnya dia mendapatkan program terapi DOTS. Kayaknya ini ada calon nih di lingkungan 10 ada calon kayaknya bisa ini akan masuk program DOTS. Kita coba home visit dulu. Atau dari puskesmas kita home visit untuk penderita TBC, menjaring case finding penderita-penderita TBC yang bisa nanti dilakukan untuk program terapi DOTS misalnya. Nah, itu dia home visit, namanya home visit. Nah, tapi nanti kalau dia sudah berjalan, misalnya cure ke terapinya itu sudah berjalan, kemudian ada PMU-nya datang ke komunitas, nah itu dia bisa udah mulai dikatakan home care. Tapi kalau dia hospice care, ternyata kondisinya memburuk, dia nggak mau dirawat di rumah sakit, dia dengan biaya sendiri, dia cukup mumpuni secara finansial, dia mau dirawat di rumah saja. Nah, kemudian terapinya dilakukan di rumah, pasang infus, pasang NGT, dan lain seterusnya, itu udah masuk kepada hospice care. Ya, jadi pendekatannya bisa dilakukan seperti itu. Kita analisis nanti masalah secara terintegrasi. Nah, ini kan di komunitas kan kita belum melihat kadang-kadang dengan tegas ya di mana sih integrated APA-nya itu yang nanti setelah kita profesi kan APC dia. Jadi interprofessional collaboration ataupun kolaboratif. Nah, kemudian home care. Nah, ini pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial yang diberikan di rumah kepada orang-orang yang cacat. Nah, maksudnya orang-orang yang cacat mungkin nggak cacat, bukan orang disability ya, tetapi orang-orang yang sakit, mungkin keterbatasan untuk datang ke pelayanan. Misalnya dia perawatan luka bisa yang tadi perawatan tuberkulosis, atau perawatan HIV/AIDS yang mungkin dia sudah nggak bisa lagi dibawa ke rumah sakit. Nah, mungkin dilakukan home care, kasus-kasus kaki gajah gitu ya. Nah, hospice care ini merupakan tempat perawatan pasien yang kehilangan kemampuannya secara mandiri dalam pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, spiritual guna peningkatan kualitas hidup pasien maupun keluarganya. Pasien kanker dikategorikan menjadi penyakit kronis yang memerlukan hospice sebagai tempat perawatan mereka. Nah, jadi sebenarnya hospice care ini nggak harus penderita kanker ya, tetapi salah satunya yang banyak hospice itu adalah pasien-pasien kanker karena mereka jangka panjang. Nah, jangka panjang dan memerlukan satu kenyamanan fisik dan psikologis. Nah, biasanya mereka kalau di rumah lebih dekat dengan keluarga, pasti dia lebih support spirituality dan support untuk emosionalnya pasti lebih baik dibandingkan dengan di rumah sakit dengan keterbatasan jam besuk, belum lagi masalah-masalah di end of life seseorang, dia butuh seorang pendamping ibadahnya dia sesuai dengan keyakinan dan agama mereka. Ya, jadi ada ritual ibadah agama yang harus mereka lakukan, yang mana di rumah sakit terkadang terbatas untuk dilakukan. Nah, sehingga dia lebih memilih hospice care untuk kenyamanan dan keamanan bersama dengan keluarga. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini
adalah yang terkait dengan pengkajian komunitas. Ini yang saya itu tadi yang awal itu adalah bagaimana nanti kita melaksanakannya. Nah, bagaimana tahapan pengkajian komunitas, community assessment. Jadi kalau di hospital kita pasti assessment individu dilakukannya, tapi kalau komunitas maka assessment-nya adalah community assessment. Kita harus mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat dari seluruh kelompok yang ada. Jadi metodenya harus survei. Biasanya kita menyiapkan satu kuesioner, kemudian kuesioner itu kita susun, hasil kuesioner itu nanti menjadi dasar kita untuk mengumpulkan data. Jadi pengkajian ini ada 3 hal, ada 3 tahapan proses yang akan kita lakukan. Pertama, kita mengumpulkan data dengan menggunakan satu instrumen. Karena community namanya, maka kita misalnya katakanlah satu kelurahan kita mau akan akses. Atau kalau di puskesmas itu satu wilayah binaan puskesmas, lingkungan X gitu, lingkungan 10 lah. Atau kita gabung lingkungan yang beresiko ini lingkungan 10, 11, 12. Nah, lingkungan 10, 11, 12 ini dikumpulkan data. Biasanya kita menggunakan instrumen dan kita perkirakan untuk mengumpulkan datanya ini adalah 30% dari total KK. Nah, kita kumpulkan. Kalau KK-nya 1000 berarti 30%, berarti kita akan membutuhkan KK 300. Nah, jadi kita survei lah itu 300, kita isi, kemudian nanti kita akan olah datanya. Jadi biasanya kita gunakan program SPSS atau program-program sejenis untuk memasukkan data-data yang sudah kita susun. Nah, data-data itu tadi nanti kita organisir. Ya, kita organisir. Jadi dari pertanyaan itu kita sudah bagi misalnya ada 14 item, misalnya satu tentang imunisasi. Jadi kelengkapan imunisasi anggota keluarga, termasuk kelengkapan imunisasi anggota keluarga yang sudah divaksin COVID-19, yang sudah pertama, kedua, dan booster misalnya. Kemudian masalah lansia, masalah ibu hamil, masalah bayi, masalah balita, masalah lansia, anak sekolah, masalah ibu beresiko tinggi penderita terkena penyakit kanker, kemudian elemen-elemen lainnya, misalnya resiko terjadi masalah-masalah DBD pada musim penghujan. Udah, itu ada 15 item kita buat. Nah, itu kita kumpulkan semuanya. 15 item itu ada, misalnya masing-masing item ada 5 pertanyaan. Berarti ada 75 pertanyaan yang kita olah datanya. Nah, kita organisir lah itu satu-satu. Kita bisa mengorganisirnya berdasarkan satu, data demografi, yang kedua sosial ekonomi, yang ketiga mungkin berdasarkan tumbuh kembang, kemudian penyakit-penyakit, 5 penyakit tertinggi lansia, kemudian penyakit tertinggi pada anak. Nah, itu kita organisir datanya. Data yang kita kumpulkan, kalau kita tidak organisir, maka nggak bermakna. Nah, jadi kita organisir dia berdasarkan kepentingan-kepentingan. Kalau nanti organisir datanya, kita mau memilah-milah tadi penyakit tropis dan penyakit cancer, maka kita bisa buatkan kodifikasi-kodifikasinya. Sehingga nanti kita akan temukan satu persoalan permasalahan yang ada. Ya, kemudian kita analisis datanya, hasil-hasil pengkajian tadi, kita analisis datanya, kemudian kita rumuskan masalahnya. Nah, menganalisis data, mengerucutnya nanti adalah perumusan masalah. Nah, itu tadi setelah kita rumuskan masalah, maka kita harus prioritaskan. Dari 15 yang kita kaji tadi dengan 75 pertanyaan, setelah kita kelompokkan berdasarkan organisir data, ternyata 10 masalah itu yang kita temukan. Yang paling relevan dan paling mungkin ditangani untuk saat ini gitu. Nah, jadi dari 10 itu kita prioritaskan lagi. Kita kayaknya hanya sanggup untuk 3 bulan ke depan ini menyelesaikan 4 persoalan.
mana yang mau dilakukan. Nah, itulah dari analisis data, data-data dukungnya, data kemampuan kita untuk menyelesaikan programnya, maka itu akan kita tuntaskan. Nah, jadi di dalam persoalan mengorganisir data, itu tidak dilakukan oleh satu-satu sendiri oleh profesi ya. Jadi keempat, profesi ini akan berembuk ketika sudah mendapatkan data, masuk ke sistem, kemudian kita print out, kita temukan masalahnya. Setelah kita organisir data, setelah kita terima semuanya menjadi satu analisis data, maka itu harus dirembukkan, didiskusikan. Disitulah peran APA nantinya. Interprofessional education itu berkolaborasi yang tadi kedokteran gigi, farmasi, keperawatan, kemudian kesmas kalau ada berembuk bagaimana menganalisa data ini dan memprioritaskan masalah untuk menuntaskan persoalan-persoalannya. Nah, itulah yang nanti akan dilakukan. Disitulah sebenarnya peran APA. Bagaimana dari perspektif farmasi menyelesaikan persoalan ini? Ada yang dia memang memerlukan obat-obatan yang mana dia perlu diedukasi tentang obat. Pasien-pasien tuberkulosis misalnya, dia kadang-kadang drop out ya, gara-gara dia tidak paham, dia pikir dengan warna urinnya itu dia mengalami pendarahan gitu. Padahal karena kurangnya edukasi, karena mungkin apa edukasinya, ternyata itu adalah efek samping obat yang harus disampaikan dan dia harus melaporkan bagaimana proses-proses pemekatan urin itu secara rutin gitu. Nah, obat-obat yang lain juga begitu gitu. Jadi banyak hal yang nanti itu dari farmasis, dari dokter misalnya. Apa simptom yang dia alami yang harus dia segera laporkan? Perubahan-perubahan apa yang ada? Dari nursing, bagaimana dia merawat? Dengan dia mengkonsumsi obat, dengan efek samping obat, dengan dia mual, muntah, dengan dia mendapatkan terapi-terapi kanker, yang kombinasi mungkin radioterapi dengan kemoterapi, kemudian dirawat di rumah, berada kondisi buruk, nah itu ternyata mengalami masalah. Nah itu bagaimana dari perawatannya, bagaimana mengatasinya. Nah itu nanti kan dari terapi-terapi komplementer nanti kita lihat di bawah. Nah itu yang akan dilakukan. Nah kemudian dari konteks ini maka kita bisa melihat lagi bagaimana nanti kita berproses di dalam pengumpulan data. Kita akan bertemu dengan individu-individu ya pasti, karena dia individunya ada di community, kemudian di keluarganya. Nah, tetapi fokus kita adalah komunitas. Tapi komunitas ini adalah community as a client itu fokusnya ke komunitas tadi. Komunitas itu masyarakat. Nah, masyarakat itu tentunya dengan berbagai ragam kondisi yang terdiri dari individu-individu, kemudian terdiri dari keluarga-keluarga, terdiri dari kelompok-kelompok khusus. Kelompok khusus itu misalnya kelompok lansia, kelompok ibu hamil, kelompok anak sekolah, kelompok remaja, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana nanti kita bisa di dalam melakukan pengumpulan data ini, kita mendapatkan informasi yang benar-benar valid. Jadi kalau kita misalnya mengumpulkan data tentang masalah-masalah balita, apakah memang balita-balita di sana itu angka kecacingannya tinggi apa enggak ya? Lalu jenis kecacingan yang mana itu? Nah, bagaimana mereka kebersihannya? Bagaimana ibunya mempersiapkan makanannya dengan lokasi tinggal mereka dekat dengan TPA misalnya. Nah, tentunya itu semuanya perlu kita identifikasi yang tadi. Sehingga nanti ketika kita menganalisis masalahnya, data ini akan menjadi satu rasionalisasi bagaimana kita memutuskan pemilihan masalah mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Ya, jadi kalau tadi yang survei tadi interview,
Itu kan dari mereka ya, dari masyarakatnya. Kemudian kita boleh juga menambahkan untuk penguatan analisis data kita, maka kita bisa melakukan observasi. Jadi kita bisa melihat ke lapangannya dengan objektif. Ternyata lingkungan ini memang kotor ya, karena dia tempat pembuangan sampah ini diangkat sebulan sekali. Misalnya ada tumpukan sampah, harusnya seminggu sekali, bahkan harusnya 2 kali minggu. Tapi karena armada nggak memadai, akhirnya diangkat sebulan sekali. Nah, bisa Anda bayangkan bagaimana situasi lingkungan yang seperti itu mempengaruhi kehidupan orang-orang yang tinggal di sekitar. Atau selokan-selokannya semuanya sumbat ataupun tidak lancar alirannya. Kalau hujan pasti banjir. Kalau banjir pasti bisa mengotori lingkungan. Nah, itu akan berdampak terhadap masalah-masalah penyakit apa yang akan timbul. Nah, jadi itu bisa kita lihat dalam hal ini. Nah, mengorganisir data. Kita organisir berdasarkan, nah ini tadi. Kita mau mengelompokkan data-data itu berdasarkan apa? Sehingga nanti ketika ini selesai dianalisis, dia terbaca, dia terlihat gambaran masalahnya. Sehingga kalau terlihat gambaran masalahnya, kita tahu bahwa menyelesaikan masalahnya dengan cara ini, karena datanya tadi kuat. Ternyata faktor penyebab diare pada anak-anak di sekitar lingkungan itu adalah karena memang TPA ataupun lingkungan yang kurang sehat itu tadi, lingkungan yang kotor gitu. Nah, berarti menyelesaikannya ya di situ. Nah, jadi karakteristik komunitas, karakteristiknya ini sosial ekonomi, kemudian lingkungan rumah, kebiasaan, budaya. Nah, bagaimana populasi masyarakatnya? Apakah di situ memang biasanya keluarganya itu umumnya keluarga inti, keluarga extended family, atau di situ sebenarnya pendatang semua. Jadi nggak peduli terhadap lingkungannya gitu, karena pendatang, karena mereka ini semua pedagang. Jadi dia hanya singgah aja di rumahnya, tapi sehari-harinya dia berdagang terus, karena dia pedagang umumnya di situ, pedagang di pasar malam atau pedagang ini. Atau bahkan mungkin orang-orang ini semuanya adalah orang yang bekerja sebagai karyawan di pabrik atau apa. Nah, jadi kita harus mengenali karakteristiknya, kemudian lingkungan yang mempengaruhi kesehatan, kemudian status kesehatan yang umum. Itu tadi yang kita dapatkan semua dari survei. Nah, jadi kita kelompokkan status kesehatan ini, misalnya 10 tertinggi penyakit lansia, kemudian masalah-masalah yang umum dialami oleh balita. Misalnya ada ISPA, diare, demam, kejang-kejang. Nah, itu. Jadi status kesehatan ini bisa kita lihat tadi dari 15 item itu komponennya. Nah, jadi memang harus runut kita buat, sehingga dengan demikian analisis data kita akan kuat. Nah, ini sebenarnya terintegrasi ya, karena dengan kita melakukan satu APA yang terintegrasi dengan satu pola terintegrasi, maka strategi intervensi yang akan kita gunakan akan lebih kuat gitu, akan lebih baik untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian bagaimana kita menganalisa datanya, tadi kita sudah organisir datanya, kita identifikasi masalahnya, kemudian kita identifikasi kekuatan komunitas. Itu adalah poin penting. Jadi kita mau menyelesaikan masalah tuberkulosis, tapi puskesmasnya nggak ada di sana tempat pemeriksaan dasarnya saja. Program dos saja dari 10 puskesmas yang ada di kecamatan itu hanya 2 yang punya lab. Nah, itu tentunya kita ketika identifikasi kekuatan komunitas itu menjadi lemah. Nah, atau di komunitasnya itu puskesmasnya nggak ada pustunya, padahal di situ padat sekali pemukiman penduduknya gitu. Sehingga melampaui daripada layanan kekuatan layanan masyarakat. Nah, jadi kalaupun kita lihat tadi mau memprioritaskan masalah, maka salah satu indikatornya yang harus kita pertimbangkan adalah mengidentifikasi kekuatan komunitas itu, kekuatan SDM-nya, kekuatan fasilitasnya, tingkat kesadaran masyarakatnya, mudah atau enggak masyarakat menerima
edukasi yang akan diberikan. Bisa saja masyarakat bilang kalau kita mau mentreatment misalnya diare pada balita, sudahlah nanti diarenya juga menurut mereka, persepsi mereka, kami udah tinggal di tempat sampah kayak gini dekat TPA, kami itu tinggal di bantaran sungai, lingkungan kami itu tidak mendukung kami untuk tidak diare. Biasa, udah anak-anak kami udah biasa diare. Jadi kalau mau diselesaikan juga masalah diare pada balita itu, maka itu adalah percuma saja. Itu persepsi mereka. Anak-anak kami ini ya yang penting dia kenyang, jadi terpenuhi kebutuhannya. Itu persepsi mereka. Nah itu sebenarnya kalau persepsi mereka bilang bahwa mereka tidak akan bisa menangani masalah diare karena mereka tinggal di bantaran sungai atau di lingkungan TPA, maka kita paksakan pun strategi intervensi kita akan gagal. Nah, itu konsepnya ya, itu prinsipnya. Jadi memang kita harus edukasi dulu nanti, kemudian setelah dia menerima, baru kita masuk. Nah, itu maksudnya bagaimana kita akan mengidentifikasi kekuatan komunitas itu. Dari aspek apa saja yang bisa kita lihat? Dari fisik, sosial, tadi yang saya cerita dari sosial ya, dari persepsi, kemudian apa yang mereka alami dan rasakan, itu kan yang mereka alami, yang mereka rasakan tadi tuh. Masalah diare itu nggak akan tertangani gitu. Apakah ada kejadian di luar kebiasaan mereka? Bagaimana perubahan dan coping mereka? Nah itu ini adalah salah satu cara kita menganalisis masalahnya sehingga nanti ketika berikutnya kita akan merumuskan satu perencanaan melalui strategi intervensi yang kuat, maka kita akan berhasil. Nah memang jadi kalau kita ingin berbicara tentang masalah di community, kemudian kita coba lihat analisis masalahnya, maka satu-satunya cara adalah kita menguatkannya dengan strategi ini. Ya, jadi itu. Nah, kemudian bagaimana penata laksanaan kasus menggunakan sumber alami dan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini akan berbeda-beda ya, karena kan kalau kita bicara kearifan lokal, kalau penyakit-penyakit tropis, karena kita daerah Sumatera Utara, tentunya kita akan menguatkan kearifan lokalnya itu dari sumber-sumber alam yang ada. Nah, beberapa contoh ya, ini biasanya dikaitkan dengan terapi komplementer ya, berbasis kearifan lokal. Itu menjadi tren gitu. Karena masyarakat itu di komunitas itu sebenarnya kita kan upaya-upaya kita adalah health promotion, illness prevention gitu. Kuratif rehabilitatifnya itu urutan yang paling terakhir. Tetapi kan promosi kesehatan. Bagaimana sebenarnya promkes untuk masalah-masalah dua kasus tadi yang perlu kita selesaikan ya, yang tadi penyakit-penyakit tropis dan juga penyakit kanker. Nah, jadi terapi komplementer ini kalau di health promotion-nya kita bagaimana mengupayakan supaya itu tidak terjadi, yang primer tidak ke sekunder, sekunder tidak ke tersier. Nah, begitu juga dengan yang cancer, bagaimana sebenarnya upaya-upaya preventif, apa sih makanan yang harusnya dikonsumsi oleh masyarakat supaya mereka itu di tingkat primernya jauh dari cancer. Kalau dia sering dan hobi makan makanan karsinogenik, makanan-makanan yang beku, ya kemungkinan dia menjadi karsinogenik pasti lebih besar dibandingkan dengan yang tidak. Atau kebiasaan dia mengkonsumsi makanan tertentu akan mengurangi resiko dia antioksidannya tinggi, mengurangi resiko dia untuk terpapar ataupun terkena jenis-jenis kanker yang tadi. Ya, jadi, nah coba kita lihat beberapa contoh ya, beberapa contoh yang dari ini terapi tradisional ini, jenis-jenis terapi tradisional yang kita katakan terapi komplementer yang menjadi tren sekarang. Di kedokteran komunitas, di ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu farmasi, dan kesehatan masyarakat banyak memanfaatkan herbal ya, tanaman herbal itu menjadi satu upaya-upaya health promotion, illness prevention. Tanaman herbal, tanaman obat-obat, jamu dengan ramuan ada berapa ratus ribu bahkan ya,
jenis ramuan-ramuan yang ada di bumi Nusantara ini yang memang bisa kita gunakan. Nah, terlebih nanti di Sumatera Utara. Ya, jadi bisa kita lihat dalam bentuk dia nanti jamu, madu sekalipun ini adalah terapi alam, kemudian oil, jenis minyak tertentu yang dibuat sendiri oleh masyarakat, diolah sendiri oleh mereka dengan rempah-rempah yang mereka dapatkan secara turun-temurun ya, belum ada evidence-nya bagi mereka. Nah, tetapi sekarang banyak hasil-hasil penelitian terkait dengan terapi tradisional ini sudah mendapatkan satu haki gitu ya, karena memang melalui proses research. Jadi kalau dikatakan terapi tradisional itu pun terapi komplementer, tentunya harus sudah melalui satu hasil riset. Bila tidak, maka jangan gunakan itu, karena itu berbahaya bagi masyarakat. Misalnya katakanlah ternyata misalnya timun, belimbing itu bisa menurunkan tekanan darah. Itu persepsi mereka. Padahal dua jenis makanan ini yang membantu untuk menurunkan tekanan darahnya karena faktor diuresisnya ya, artinya natriumnya itu ditarik gitu sehingga dia ada penurunan tekanan darah. Tapi kalau dikonsumsinya timun sekilo sehari, kemudian belimbing itu tadi 2 kilo dijadikannya 5 kali minum sehari, nah dia rela dia. Nah, artinya itu contoh-contoh yang memang nanti jadinya nggak relevan. Ada yang bikin rebusan daun salam itu 5 gepok itu diminum sekaligus gitu ya, letoy, lemas lah dia, pingsan misalnya. Nah, karena tentunya dari farmasi tahu betul bahwa walaupun itu tanaman herbal tetapi memberikan efek terhadap fungsi-fungsi fisiologis daripada tubuh manusia, karena sebenarnya pada dasarnya obat-obat itu juga berasal dari tanaman-tanaman obat. Nah, itu yang harus nanti kita lihat dan dipelajari. Ketika kita menerapkan ini kepada masyarakat, kita harus pastikan itu sudah melalui satu research. Jadi jangan kita referensi yang masih mentah gitu. Nah, untuk kita sebagai seorang profesional, nah di dalam interprofesional ini mungkin dari farmasi bisa memberikan satu penguatan terhadap penggunaan pemanfaatan tanaman obat ini. Nah, tentunya dari kedokteran bagaimana itu dosnya juga dan bagaimana untuk penyakit yang mana mungkin dari kedokteran. Nah, kemudian Kesmas dengan keperawatan mungkin bisa melihat dan memanfaatkan itu untuk perawatannya jangka panjang. Nah, ini ada beberapa yang saya contohkan. Kita lupa ya, misalnya kalau kearifan lokal jeruk purut di Sumut ini banyak jeruk purut ya. Kalau jeruk purut image-nya pasti negatif. Image-nya mandi kembang, image-nya ada jinnya gitu ya. Nah, padahal sekarang trennya orang suka minum jus jeruk purut ya, karena sebenarnya tinggi kadar ininya, ada vitaminnya, ada C-nya, ada komposisi-komposisi lain yang mungkin sangat bermanfaat, baik daunnya, kulit, dan airnya. Nah, ini kalau misalnya saya search ya, belum saya buka lagi. Sebenarnya kita bisa buka, ada linknya khusus untuk terapi-terapi komplementer. Meningkatkan kesehatan mulut, ya mungkin karena vitamin C-nya tinggi. Mampu mendetoksifikasi darah, menjaga sistem pencernaan, menjaga kesehatan kulit, mengurangi peradangan, mengurangi stres, meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan rambut. Nah, kalaulah kita tadi punya pasien yang tadi katakanlah yang cancer, kemudian mungkin dia dirawat di rumah, dia di kemo, ini berapa yang bisa dimanfaatkan dia minum jus jeruk purut gitu. Ya, cuman kalau mencium bau jeruk purut orang sudah langsung konotasinya sedang mandi kembang gitu ya kan. Nah, imunitasnya bisa meningkat, ya stresnya bisa berkurang.
kesehatan kulitnya terjaga, padahal dia kalau kemo atau radioterapi kulitnya pasti rusak, rambutnya rontok. Nah, ini peradangan karena kemo itu pasti tinggi. Nah, ini seperti apa? Nah, mungkin ya mahasiswa kedokteran, farmasi bisa meneliti ini lebih lanjut ya, seperti apa formulasinya agar bisa memang nanti didapatkan atau diperoleh satu benefit terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, andaliman. Nah, andaliman juga kaya akan vitamin mineral. Nah, ini saya masih hanya searching ini ya yang umum. Tapi kalau Anda nanti kalau kita praktek nanti di tutorial mungkin bisa dicari lagi yang lebih ini lagi spesifik. Andaliman dengan formulasi apa? Nah, andaliman dimasak dengan apa? Berapa derajat masaknya? Apakah lebih efektif kering atau basah ya? Seperti apa efektivitasnya? Yang kering atau yang basah? Nah, apakah masih kalau dia udah dikeringkan terus kemudian ditumbuk menjadi tepung, apakah ini masih berfungsi? Nah, itu mungkin nanti dari farmasi bisa memberikan masukan ke teman-teman yang lain bagaimana sebenarnya pemanfaatan ini. Nah, kemudian ini terong Belanda, gitu ya. Nah, jadi, ini adalah kearifan lokal. Tapi selain itu ada kearifan lokal juga nggak cuma ini, serai, jahe merah, kencur, semuanya itu adalah kearifan lokal yang bisa kita manfaatkan. Begitu banyak kearifan lokal. Makanan-makanan tertentu juga bisa. Ada satu jenis makanan sayuran dari Simalungun kemarin saya riset di dalam di disertasi saya salah satunya untuk stunting. Mereka punya jenis makanan apa namanya itu ya. Jadi di situ sayur-sayuran itu numpuk semuanya. Ada labu kuning, labu siam itu, kemudian ada daunnya, ada daun bayam, kemudian dikasih serai, digeprekkan lengkoas, masuk semua ditumbuk seperti itu bubur Manado gitu. Dan itu dikonsumsi. Nah sebenarnya untuk penanganan stunting kalau kita berbasis kearifan lokal menjadi kuat ya. Cuman kan siapa yang akan mengedukasi itu gitu. Nah, itu kan daerah tertentu tuh. Nah, atau itu mau untuk apa? Untuk makanan bagi penderita kanker atau makanan bagi status gizi atau status kesehatan yang komunitas yang kita kaji tadi. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan ini tentunya menjadi masukan pada hari ini. Nah, Ibu rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Izin sudah jam 3 ada dosen yang lain. Oh iya, dosen yang lain menunggu ya. Oke, kalau gitu ya nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan bisa ke saya langsung atau ke WA. Silakan. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi aktivitas dan